Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks anekdot di bab 3. Jadi anekdot itu adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasi teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya teks anekdot ini adalah cerita singkat yang lucu dan juga dia biasanya mengandung yang namanya kritik atau sindiran. Dan yang disindir itu bukan tokoh yang tidak dikenal, tapi kebanyakan tokoh yang diketahui oleh orang banyak gitu ya, atau tokoh publik. Jadi itu pengertiannya. Lalu untuk unsur kesastraannya, Ibu akan jelaskan sampai ke latar dulu kali ya, supaya lebih paham lagi. Jadi kalau misalnya di unsur kesastraan anekdot, itu yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nanti ada di bawahnya nih. Ini ekstrinsik. Oke, kalau misalnya untuk unsur intrinsiknya yang pertama itu dia dibagi menjadi beberapa, ada sosial, agama, politik, ekonomi, dan humor. Gitu. Ada pengertiannya. Kalau misalnya untuk tema itu merupakan suatu gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang yang ada di dalam teks anekdot. Tema-tema yang tersirat dalam teks anekdot dapat berupa tema sosial, tema agama, atau tema politik. Jadi yang Ibu ketik di sini hanya 3 ya, sebenarnya ada beberapa dan Ibu tambahin nih, ada sosial, agama, politik, ekonomi, dan humor. Kalau misalnya dia humor, kebanyakan untuk di bagian amanatnya dia tidak ada. Jadi amanat ini kan biasanya pesan positif nih, tapi kalau dia jenisnya temanya humor, dia tidak ada gitu ya. Ingat nih, tapi kalau misalnya bagian sosial, agama, politik, dan ekonomi biasanya pasti ada gitu. Oke, untuk tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu sifat dari si tokoh. Jadi itu perbedaan dari tokoh dan penokohan. Lalu untuk yang latarnya, dia di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu, tempat, dan suasana. Kalau waktu berarti kayak pagi hari, jam 3, hari ini, sekarang ini, itu namanya waktu. Tapi kalau tempat, ke rumah, di lapangan, artinya menunjukkan lokasi tempat ya. Lalu suasana itu mengharukan, menyenangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Itu namanya suasana tuh. Lalu untuk yang selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan atau video selanjutnya gitu ya. Jadi sampai ini dulu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan Ibu tunggu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.